Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Mas Yunarto Wijaya dan juga Bang Bang Willy Willy. Aditya. Bang Willy, menyambung pertanyaan saya tadi, Bang Willy. Silakan, Bang Willy. Arif Fadil, ada pepatah kampung yang mengatakan sekali air besar, sekali tepian berubah. Iya kan? Nah, time change, people change. Nah, sekarang tepian sudah berubah ya. Dari Anies itu kan trennya naik. Nah, pelan-pelan, kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon gitu ya. Apalagi kalau Oh, sudah punya tiket full gitu, itu akan berbeda. Jadi ini sebuah kehendak rakyat, sebuah zeitgeist, semangat zaman yang terus bergerak. Insya Allah seperti bola salju itu kemudian nanti di 2024 Anies akan memenangkan Pilpres. Ya. Jadi itu sebuah proses yang ada yang tumbuh, ada yang layu ya. Itu hukum alam Arif Fadil. Jadi inilah tanda-tanda alam di mana Anies Baswedan naik terus ya. Kita harapkan nanti dengan koalisi itu akan jauh lebih akan kuat lagi. Itu Arif Fadil. Oke, jadi secara tidak langsung Anda ingin mengatakan kepada ratusan ribu peserta di GBK beberapa waktu lalu bahwa warnanya akan hitam dan warna kulit wajahnya akan cemerlang begitu ya, tidak berkerut begitu ya. Ya, gini Arif Fadil, kalau kita lihat ya dari hasil survei Mas Toto juga di bulan September itu Pak Prabowo 25,3, Pak Prabowo 30,5. Habis itu Mas Anies itu 25,2, Pak Ganjar 37,5. Nah, sekarang kita lihat Pak Anies dan Pak Prabowo itu berganti tempat, sementara Mas Ganjar turun 0,1%. Inilah yang kita lihat bahwasanya gelombang ini nanti kan tentu terus bergerak. Apapun itu, bahwasanya rakyat tentu punya pilihan mereka di hati kecil mereka ya. Jadi proses itu yang kami tangkap dan tadi itu yang kami coba ekspresikan ya, bahwasanya tenang, sabar gitu. Bagaimana Mas Anies sedang berkeliling menyapa kita semua gitu. Jadi masalah rambut, masalah kerutan itu masalah apa ya? Masalah simbolisasi saja, bisa benar, bisa salah, bisa juga lari, bisa juga setelannya agak berbeda. Ya, itu berbicara tentang preferensi Enggak ya, saja. yang dikhawatirkan setelah deklarasi kemarin di GBK itu justru semakin solid yang rambut putih dan berkeriputnya itu, begitu Mbak Willy. Oh, jadi preferensi orang tentu berbeda-beda. Kalau Arif Fadil kan seperti saya bilang, kalau preferensi sarapan paginya tentu bubur kampiun gitu ya. Kalau di Jogja ya kalau sarapan Tergantung pagi selera soto gitu gitu. ya. Iya, Baik Bang jadi Willy. itu tergantung selera aja. Kalau kita di Makassar, Baik. coto Makassar kita makan pagi-pagi. Oke. Oke, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, kalau berbicara mengenai Ganjar, ini apakah juga ada survei juga yang Anda lakukan? Mungkin begini, kalau misalnya PDIP tidak mengusung Ganjar, nanti suaranya akan seperti apa? Kalau Ganjar akan diusung oleh partai lain, nanti akan tetap tinggi nggak suaranya? Iya, kita sebenarnya ikut menyertakan ya, ada 3 slide khusus yang membahas mengenai pengaruh dari capres terhadap partai. Terhadap Nasdem juga kita coba lihat trennya dan ada perubahan basis suara di daerah mana. Kepada Ganjar betul, kita tanyakan. Jadi kita tanyakan khusus kepada responden yang memilih Ganjar pada saat pertanyaan Pilpres dan memilih PDI Perjuangan di pertanyaan Pileg. Jadi ada N jumlah respondennya 200 kepada yang memiliki 2 variabel itu. Kita tanyakan 2 pertanyaan kepada responden tersebut. Yang pertama adalah apabila PDI Perjuangan tidak mengusung Ganjar Pranowo, apakah Bapak Ibu Saudara tetap memilih PDI Perjuangan? Di situ ada data menarik. 31% dari jumlah responden itu akan mengatakan tidak akan memilih. Artinya kalau kita simulasikan ada potensi penurunan suara dari PDI Perjuangan sekitar 5-7%. Pertanyaan kedua adalah apakah apabila PDI Perjuangan tidak mengusung Ganjar Pranowo, apakah Bapak Ibu Saudara tetap memilih Ganjar Pranowo? 87,5%-nya menyatakan akan tetap memilih Ganjar Pranowo. Artinya di situ memang terlihat yang lebih berpotensi dirugikan pertama adalah PDI Perjuangan. Dan ini menurut saya lumrah. Kenapa? Karena
dalam pemilu serentak yang disebut sebagai major election atau lebih menjadi preferensi utama, itu biasanya adalah pilpres terlebih dahulu, baru kemudian bicara pileg dalam konteks branding di antara partai dan capres. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau untuk suara partai yang lain kan ada tiga partai, ada juga Gerindra di situ, ada juga Nasdem di situ. Ya, untuk Gerindra tidak terlalu mengalami perubahan berarti ya, karena kalau kita lihat dari survei bulan Juni sampai November, kita tahu sudah ada deklarasi oleh Gerindra dan PKB terhadap Pak Prabowo. Pertama, secara nasional tidak ada kenaikan berarti, tapi kalau kita breakdown cross tabulasi data, memang ada kenaikan Pak Prabowo dan Gerindra itu di Jawa Timur. Walaupun ada kecenderungan penurunan di daerah Sumatera dan Kalimantan, dan kalau kita lihat ada proses kanibalisme antara suara Anies dengan Prabowo. Untuk Nasdem itu ada data yang menunjukkan ada kenaikan lah 4,8 ke 6%, walaupun itu masih dalam konteks margin of error. Tapi yang menarik adalah ketika kita breakdown data itu per daerah, ada perubahan basis tradisional suara Nasdem, minimal sementara ya. Kalau kita lihat di bulan November, Nasdem ada kecenderungan naik di daerah Sumatera, Kalimantan, dan kemudian di Jawa Barat. Lalu mengalami penurunan tapi di Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, Bali NTB NTT, dan Maluku Papua. Itu yang menarik menurut saya, dan itu linier dengan sebenarnya ada korelasi. Di daerah yang Anies naik, Nasdem juga cenderung naik. Di daerah-daerah yang dulu Nasdem katakanlah masih punya suara cukup kuat dan itu adalah basis lumbung suaranya Pak Jokowi, sekarang Nasdem ada kecenderungan turun. Jadi saya pikir ada peristiwa yang kita analisis secara kualitatif, ketika kita uji secara kuantitatif ada korelasi yang nyambung gitu ya. Jadi Nasdem tanda kutip seperti terlihat agak berubah wajah dilihat dari sisi basis tradisionalnya. Mas Toto, kalau tadi Mas Toto kan membandingkan 2 bulan ya, September dengan November. Apalagi kalau kita kaitkan satu-satunya partai yang sudah mendeklarasikan presidennya adalah Nasdem. Dan itu dari Juni, kita bandingkan dari Juni sampai November. Dari Juni, Mas Arief. Ya. Dari Juni sampai November. Dan itu berefek positif ternyata buat Nasdem. Apakah jikalau ya Januari nanti juga ternyata satu partai juga mendeklarasikan calon presidennya, misalnya seperti itu. Apakah ini akan berubah lagi pola yang kita bahas pada pagi hari ini, Mas Toto? Spekulasinya kan memang saat ini karena kalau betul ada limpahan suara dari Anies Baswedan kepada Nasdem, itu kan dikarenakan salah satunya karena memang yang baru bisa mengklaim kan baru Nasdem ya, karena kan yang baru berani deklarasi baru Nasdem. Ditambah langsung bergerak, tidak berhenti sampai deklarasi juga. Dan kalau kita lihat dari survei ini ada pergeseran basis tradisional lumbung suara Nasdem misalnya dibandingkan dengan 2 survei sebelum. Dan kalau kita lihat di sini ada kecenderungan ini basis-basis yang lumayan kuat dimiliki oleh PKS misalnya. Jadi memang pasti akan ada perubahan. Kalau misalnya PKS dan Demokrat akhirnya mendeklarasikan kepada Anies Baswedan, efek kepada Aniesnya pasti bagus, tambah bagus. Tapi bukan tidak mungkin akan terjadi proses kanibalisme di antara ketiga partai itu yang tadinya diklaim oleh Nasdem sendirian. Jadi kalau saya pribadi, menurut saya ngapain Nasdem terburu-buru kalau mau menikmati efek ekor jas nih terkait dengan simbiosis mutualisme yang bisa didapatkan dari Anies kepada Nasdem. Bagaimana dengan PDIP dan Ganjar? Ya, kalau PDI Perjuangan dan Ganjar ini jelas korelasinya lebih kuat lagi karena kan kader. Kalau kita bicara Nasdem dengan Anies ini kan bukan kader ya, bukan kader PKS juga, bukan kader Demokrat juga. Jadi korelasi zero sum game-nya pasti ada ketika kemudian Ganjar misalnya dicalonkan bukan dari PDI Perjuangan. Tadi simulasi survei sudah mengatakan bahwa PDI Perjuangan ada potensi kehilangan suara cukup besar. Tapi apakah kemudian Ganjar tetap bisa dipastikan aman? Saya pikir tidak juga, karena begitu partai ini misalnya menyatakan mendukung sosok yang lain bukan Ganjar Pranowo, itu kan kemudian akan ada gerak partai, dan PDI Perjuangan ini kita tahu terpusat sekali dan garis komandonya keras sekali, dan kita tahu di beberapa basis daerah itu bisa dikatakan punya basis tradisional yang fanatik. Contoh Jawa Tengah deh, dan menariknya Jawa Tengah ini kan daerah basis lumbung terbesarnya Ganjar Pranowo juga.
Jadi pasti ada peristiwa yang saling merugikan di antara kedua variabel itu, Ganjar dengan PDI Perjuangan yang menurut saya akan merugikan keduanya. Baik, terima kasih banyak Mas Toto dan juga Bang Willy. Kita akan juga menanti hasil surveinya di bulan-bulan ke depan ya. Mungkin setelah adanya deklarasi nanti, begitu, kan? deklarasi gitu. lain dari partai lain. Terima kasih banyak Mas Toto dan juga Mas Willy sudah bergabung. Assalamualaikum. Sehat selalu untuk Anda, Bapak-bapak.